जमीन पर बसे इंसान के बीच में रिश्ता तो देखा है ना। Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat pecinta Bollywood dimanapun berada. Semoga kamu semua selalu sehat dan diberikan kelancaran dalam setiap aktivitasnya. Pada kesempatan kali ini, pecinta Bollywood akan menceritakan film berjudul Devdas. Devdas adalah film yang menceritakan hancurnya kehidupan cinta hanya karena ego semata. Dalam film yang dibintangi oleh Shah Rukh Khan ini, banyak sekali adegan-adegan sedih yang tentunya akan membuat sahabat semua meneteskan air mata. Oke sahabat, daripada penasaran, kita langsung saja ulas alur cerita filmnya. Film dimulai dengan memperlihatkan kehebohan di sebuah rumah dengan datangnya surat dari Devdas yang mengabarkan kepulangannya setelah 10 tahun belajar di luar negeri. Terlihat di sana, ibunya berlari kesenangan dan memberitahu semua anggota keluarganya tentang kabar itu. Sumitra, tetangga mereka, datang dan ikut bahagia mendengar kabar Devdas akan pulang. Di sana, mereka mengenang kembali tentang masa kecil Devdas dengan Paro, anak Sumitra. Sesaat kemudian, Sumitra berlari pulang dan memberitahu kabar akan pulangnya Devdas pada Paro. Paro yang mendengar itu pun menangis haru karena memang Paro sudah menunggu kedatangan kekasihnya itu. Di sisi lain, seluruh anggota keluarga bersiap menyambut kedatangan Devdas, tapi Dharamda mengatakan bahwa Devdas pergi ke rumah Sumitra untuk menemui Paro. Mendengar itu, ibu Devdas terlihat kecewa dan menantunya yang bernama Kumud mulai meracuni ibunya dengan tuduhan buruk pada Sumitra, tapi ibunya hanya diam dan meninggalkannya. Di rumah Paro, Sumitra menyambut kedatangan Devdas dan dia lalu menyuruhnya menemui Paro yang sudah menunggunya sejak tadi. Devdas yang masuk ke kamar, dia di sana menanyakan kabar Paro, tapi Paro menjawab tanpa berhadapan karena dia terlalu malu untuk bertatap muka dengan Devdas. Devdas terlihat kesal karena Paro tidak mau memperlihatkan wajahnya. Devdas lalu menangkap seekor lalat dan mengatakan bahwa ia tidak suka ada yang menyentuh Paro selain dirinya. Kemudian dia pergi meninggalkan Paro. Sesampainya di rumah, ibunya terlihat marah dan tidak ingin bertemu dengannya. Tapi mendengar Devdas memanggilnya ibu, amarahnya seketika runtuh. Kemudian dia memeluk Devdas, melepas kerinduan setelah 10 tahun berpisah dengan anaknya itu. Beberapa hari kemudian terlihat Paro datang ke rumah Devdas dan dia langsung mencari Devdas ke kamarnya. Kumud yang melihat hal itu kembali memanas-manasi ibunya, dan kali ini ibunya mulai termakan omongan Kumud. Di kamar, Devdas mulai menceritakan kebesaran dan kemewahan London pada Paro. Tapi lama-lama dia menjadi emosional saat menceritakan kerinduan kepada keluarganya ketika dia merasa kesepian. Paro kemudian menanyakan tentang kerinduan Devdas padanya, tapi Devdas mengerjainya dan mengatakan bahwa dia tidak pernah merindukan Paro sekalipun. Paro yang mendengar itu pun marah dan kecewa karena dia merasa hanya dia sendiri yang merindukan Devdas. Saat Paro akan pergi dari sana, Devdas menahannya. Kemudian dia mengatakan kalau sebenarnya dia juga pernah merindukan Paro sekali ketika dia bernafas. Mendengar apa yang diucapkan Devdas, tentu saja hal itu membuat Paro tersipu malu. Singkat cerita, Sumitra mulai membicarakan pernikahan Paro dengan Devdas pada suaminya. Namun suaminya menolak karena dia merasa rendah dengan keluarga Devdas yang terpandang. Akan tetapi, Sumitra meyakinkan kalau ibu Devdas pasti akan menerima lamarannya nanti. Sementara itu, ibu Devdas yang sudah termakan ucapan Kumud meluapkan rasa tidak sukanya pada Paro. Kemudian dia menemui suaminya lalu mulai mencari-cari kejelekan Paro dan Sumitra. Narayan, ayah Devdas yang memang tidak menyukai keluarga Sumitra, juga menolak hubungan Devdas dengan Paro. Dia tidak mau menjalin hubungan dengan keluarga yang beda kasta dengannya. Suatu hari, nenek Devdas menunjukkan perhiasannya dan menyuruh Kumud memilih satu untuknya. Kumud yang memang gila akan harta tentu saja senang. Dan dia mengambil sebuah gelang, tapi neneknya mengatakan bahwa gelang itu milik calon istri Devdas nantinya. Dia menyuruh Kumud mengambil perhiasan yang lain. Kumud pun kesal karena semua orang hanya memikirkan Devdas. Kemudian Devdas menghiburnya, tapi Kumud yang terlanjur kesal pun semakin marah dan pergi meninggalkan mereka. Di sana, Devdas pun mulai memberitahu tentang perasaannya pada neneknya dan akan memakaikan gelang itu nantinya pada Paro. Singkat cerita, pada malam hari Devdas menemui Paro dan memakaikan gelang itu padanya. Terlihat di sana, mereka menikmati malam itu dengan hati penuh cinta. Sementara ibunya yang melihat keromantisan mereka dari jauh semakin membenci Paro. Dia dan Kumud kemudian mulai merencanakan sesuatu untuk memisahkan mereka berdua. Di sisi lain, terlihat Sumitra menari dengan gembira karena dia mendapatkan undangan dari ibu Devdas untuk memberi doa kepada cucunya yang sedang dikandung Kumud. Sekaligus untuk membicarakan pernikahan Paro, dan Paro yang mendapat kabar itu memeluk Sumitra penuh bahagia.
Malam berikutnya, Sumitra datang dan membicarakan pernikahan Paro dengan Ibu Devdas. Di sana, Ibu Devdas berjanji akan membiayai semua pernikahan Paro nantinya. Kemudian dia meminta Sumitra bernyanyi dan menari di acara itu. Sementara kedua keluarga itu bersenang-senang. Paro dan Devdas sedang menikmati malam penuh cinta di sebuah danau. Di sisi lain, Sumitra lalu menari dan bernyanyi penuh bahagia karena impiannya menikahkan Paro dengan Devdas akhirnya tercapai. Tapi saat Sumitra ingin memberikan tanda suci pertunangan Paro dan Devdas di kening Ibu Devdas, dia menepisnya dan membuat semua orang terkejut. Di sana, Ibu Devdas mengatakan jika Sumitra menggunakan Paro untuk memikat Devdas dan mengincar harta mereka. Sumitra yang mendengar hal itu tentu saja membantahnya dan dia mengatakan kalau Paro dan Devdas sudah saling menyayangi sejak kecil dan rasa itu akhirnya berubah menjadi cinta. Bahkan Sumitra memohon agar mereka menikahkan mereka berdua. Dia pun berjanji tidak akan meminta sedikit pun harta dari mereka, asal mereka mau menikahkan Paro dan Devdas. Akan tetapi Ibu Devdas justru semakin menghina dan merendahkan Sumitra. Bahkan Kumut yang di sana ikut merendahkan Sumitra. Sumitra yang sudah terhina, dia memperingatkan Ibu Devdas kalau nantinya Devdas yang akan hancur karena kesombongannya itu. Dia juga berjanji kalau akan menikahkan Paro dengan keluarga yang lebih kaya dari keluarganya. Kemudian Sumitra pergi dengan perasaan terluka. पारो और देवदास का रिश्ता। मच्छी खाते हैं लेकिन कांटे को हलक में फंसने नहीं देते कभी। खाकर कहती हूँ आज से 7 दिन के अंदर तुम अपने बेटे की बर्बादी देखोगी। Di malam berikutnya terlihat Paro diam-diam menemui Devdas di kamarnya. Di sana Paro masih mengharapkan Devdas meski dia tahu ibunya telah dihina. Kemudian mereka membicarakan hubungan mereka yang ditentang dan mencari jalan agar keluarga Devdas merestui mereka. Namun tiba-tiba Narayan memerogoki mereka, kemudian dia menghina Paro dengan merendahkan keluarga Sumitra yang membuatnya menangis. Tapi Devdas terus membelanya. Sementara itu Sumitra yang merasa cinta yang begitu besar pada diri Paro memintanya berjanji kalau Devdas memilih Paro daripada keluarganya, maka dia akan membiarkan Paro pergi bersamanya. Tapi kalau tidak, Paro harus menuruti semua perintahnya dengan menikah dengan laki-laki pilihannya. Kemudian Paro keluar dan berharap Devdas membawanya pergi, tapi ternyata Devdas melewatinya dan pergi meninggalkannya di sana. Keesokan harinya, Devdas mengirim surat pada Paro dan memutuskan hubungan mereka karena dia tidak ingin mengecewakan ayahnya. Paro yang membaca itu sangat kecewa, kemudian membakar surat itu dengan penuh emosi. Di sisi lain, memperlihatkan Devdas menginap di rumah teman bernama Cumi Babu. Di sana, Babu menawarkan minuman pada Devdas untuk melupakan sejenak kesedihannya, tapi Devdas menolaknya. Beberapa saat kemudian, Babu mengajaknya ke rumah bordir dan di sana dia mengenalkan Devdas pada salah satu wanita yang terkenal dengan kecantikannya, yaitu Chandramukhi. Chandramukhi menampilkan nyanyian dan tarian untuk menghibur tamunya, tapi Devdas tetap tenggelam dalam kesedihannya. Devdas pun pergi beranjak dan ingin menemui Paro. Dan Chandramukhi pun merasa heran karena Devdas membayarnya tanpa menyentuhnya. Dan disitulah Chandramukhi mulai merasakan simpati pada Devdas. Sesaat sebelum Babu pergi, Chandra memohon pada Cumi Babu agar membawa Devdas lagi ke sana karena dirinya merasa tertarik dengan Devdas. Singkat cerita, Devdas pun menemui Paro tepat di saat hari pernikahannya akan berlangsung. Sumitra yang melihat Devdas mengingatkan padanya kalau prosesi pernikahan Paro akan segera dimulai dan meminta mereka berbicara seperlunya. Devdas kemudian meminta maaf pada Paro dan menyesali sikapnya yang mudah mencapakan dia. Devdas juga berjanji akan berusaha agar orang tuanya merestui mereka. Tapi Paro menolaknya dan dengan rasa marah dia mengingatkan Devdas atas hinaan yang diterima keluarga mereka karena orang tua Devdas. Paro pun balik menyombongkan diri kalau dia kini akan menjadi istri dari seorang bangsawan yang lebih kaya dari keluarga Devdas. Devdas yang melihat kesombongan itu merasa kesal dan cemburu, kemudian dia menghempaskan kalung ke kening Paro hingga membuatnya terluka. Tanpa merasa bersalah, Devdas mengatakan bahwa itu adalah tanda luka dari cintanya. Dan saat Sumitra datang, Devdas beranjak pergi tapi Paro menahannya dan menatap ibunya dengan tatapan memohon agar Devdas berada di sana, paling tidak untuk terakhir kali. पतियों की तुम्हारा देव कोई भी काम सोच समझ कर नहीं करता। और जब जो होकर खड़ी हो गई बार में हमें मैं फैलाऊंगा बदनामी। मैं? तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो? आज से तुम्हारी हमारी बराबरी होगी देव। अगर इतना गुरूर तो चांद को भी नहीं। Devdas kemudian menggandeng Paro dan mengantarnya menuju prosesi pernikahannya. Kemudian dia pergi dengan perasaan terluka. Ternyata Paro menikah dengan seorang duda kaya raya yang dia menjalani prosesi pernikahan tanpa senyuman. Saat meminta restu, Paro justru memilih pergi ke rumah Devdas untuk meminta restu padanya.
Kemudian Devdas memakaikan gelang yang diberi nenek ke tangan Paro, dan untuk beberapa saat mereka saling menatap meratapi nasib kisah cinta mereka. Devdas kemudian dengan hati yang hancur mengantar Paro menaiki tandu yang akan membawanya menuju ke rumah suaminya, dan di sana dia memandang Paro pergi dengan hati penuh luka. हंसना वो कुछ भी नहीं Setelah pernikahan Paro, keluarga Devdas berteriak panik melihat Devdas mengunci diri di kamar dan membakar semua kertas. Sumitra yang melihat itu tersenyum dan mengejek bahwa mulai saat itu kehancuran Devdas akan segera dimulai. Di rumah suaminya, Paro dikenalkan pada anak-anak tirinya yaitu Mahendra, Kalika, dan Yasomati yang sudah menikah dengan Kalibagu. Di sana suaminya juga memberitahu Paro bahwa dia masih sangat mencintai istrinya yang sudah meninggal, dan sebenarnya dia terpaksa menikahi Paro karena perintah ibunya. Dia juga meminta maaf pada Paro kalau mungkin selamanya dia tidak bisa menjadi suami yang seutuhnya untuk Paro. Sementara itu, setelah pernikahan, Paro membuat Devdas mulai sering menghabiskan waktunya dengan menikmati nyanyian dan tarian Chandramukhi. Bahkan dia juga mulai meminum alkohol untuk melupakan penderitaannya. Di sana dia menumpahkan segala kesedihan dan kemarahannya pada Chandramukhi karena dirinya tidak punya sikap untuk memperjuangkan cintanya pada Paro. Chandramukhi yang mendengar semua itu hanya bisa diam dan menangis karena memang dirinya mulai jatuh hati pada Devdas. लेकिन चंद्रमुखी एक बार की याद है जो हमें होश भी नहीं खोने कि जिंदगी के रास्ते हल्का जाओ क्यों गलती करते हैं क्यों यही सजा मुकर्रर की हमने अपने आप के लिए क्यों देते हो अपने आप को ये सजा? जब भी पारो की याद आएगी मैं आऊंगा जबकि सुनवाई हाय हाय आप जाए मेरा Keesokan harinya, terlihat Yasomati dan Kalibabu datang mengunjungi Paro untuk memberi hormat dengan menyentuh kaki Paro. Tapi bukannya menyentuh, Kalibabu justru membelai kaki Paro. Paro membalasnya dengan menjewer telinga Kalibabu dan pura-pura bercanda agar tidak menimbulkan kecurigaan pada orang lain. Suatu hari, Paro datang mengunjungi ibunya dan di sana dia mendapat kabar kalau Narayan sedang sakit keras. Karena Devdas tak kunjung pulang ke rumah, Paro kemudian mengajak ibunya datang menjenguk Narayan. Kemudian di sana Narayan meminta maaf pada Paro. Sementara ibu Devdas menangis menyesali semua tindakannya pada Sumitra. Singkat cerita, Daramda datang ke rumah Chandramukhi dan memberitahu Devdas bahwa ayahnya telah meninggal. Devdas yang mendengar kabar tersebut datang ke upacara pemakaman dalam keadaan mabuk. Di sana Paro terkejut melihat keadaan Devdas yang lusuh dan menjadi pecandu alkohol. Dia kemudian beranjak untuk memeluk Devdas yang jatuh, tapi Sumitra tidak memperbolehkan dengan menatapnya dengan amarah. Beberapa hari kemudian, Daramda datang ke rumah Sumitra dan di sana dia memberitahu tentang hubungan Devdas dengan Chandramukhi. Dia memohon pada Paro agar meminta Devdas berhenti minum alkohol. Kemudian Paro pun datang menemui Devdas. Di sana dia meminta Devdas berhenti minum, tapi dia mengatakan kalau Paro bisa melupakannya, dia berjanji akan berhenti minum. Paro yang mendengar itu hanya terdiam karena tentu saja dia tidak akan pernah bisa melupakan Devdas. Tapi Paro tetap bersikeras meminta Devdas berhenti minum. Dia tidak tahan melihat keadaan Devdas yang juga membuatnya menderita. Bahkan dia meminta Devdas ikut bersamanya agar dia bisa merawat Devdas. Akan tetapi Devdas justru meminta Paro lari bersamanya dan tentu saja Paro tidak menyetujuinya. Devdas kemudian berjanji akan mengunjungi Paro sekali sebelum dia mati dan mengizinkan Paro untuk merawatnya. Paro pun tersenyum dan menatap lega mendengar yang dikatakan Devdas itu. ना पारो छोड़ दो देव, ना कोशिश तो करो। अधूरा है, मेरा हाथ पूरा थाम करने का एक मौका दो देव। मेरा हाथ थाम सकते हैं मेरे साथ मेरे घर चलो, मैं तुम्हारी देख। तुम शराब नहीं पियोगे। तुम वादा कर सकती हो कि तुम मुझे भुला दोगे मुझे मुझे छूकर कसम खाओ। मैं वादा करता हूँ मरने से दुष्ट Scene pun berganti dengan memperlihatkan Kumut dan suaminya berencana mengambil uang di brankas keluarga Devdas. Bahkan dia sudah mencuri kunci brankasnya. Tapi rencana mereka didengar langsung oleh Devdas yang sedang menikmati alkohol. Devdas kemudian menyuruh mereka mengembalikan kunci itu, tapi Kumut tidak mau memberikannya. Devdas kemudian menumpahkan alkohol ke sekeliling tempat duduk Kumut. Suaminya yang melihat itu menyuruhnya mengembalikan, tapi Kumut tetap menolaknya.
Devdas pun mulai membakar ruangan itu dan seketika Kumut melompat lalu suaminya mengambil paksa kunci berangkasnya dan melemparkannya pada Devdas. Ibu Devdas yang datang terkejut melihat ruangan yang terbakar dan Kumut langsung menghampirinya dengan mengatakan bahwa Devdas mencuri kunci berangkas dan mengancamnya untuk tidak memberitahu pada siapapun. Devdas yang mendengar itu hanya tersenyum sementara ibunya yang telah termakan omongan Kumut menampar Devdas. Dan dengan rasa kecewa dia menyuruh pergi dari rumah itu. Devdas tanpa menjelaskan apapun dia menyerahkan kunci itu pada ibunya dan pergi dengan hati kembali hancur. तुम्हें हिस्सा चाहिए ना? निकाह गाँव छोड़ दो। सबने कहा पारो को छोड़ दो, पारो ने कहा शराब। लेकिन तुम्हें हम और बर्बाद करें। ये हवेली छोड़ दो देव, छोड़ दो। Singkat cerita, terlihat Paro datang ke rumah Chandramukhi untuk mencari Devdas dan Chandramukhi menyambutnya dengan penuh rasa hormat. Di sana Paro mengucapkan kata-kata sinis pada Chandramukhi yang telah membuat Devdas berubah menjadi peminum. Bahkan dia menghina pekerjaan kotor yang dikerjakan Chandramukhi. Akan tetapi Chandramukhi menanggapi perkataan Paro dengan santai. Dia justru terus mengagung-agungkan Devdas yang mengajarinya arti cinta dan pengorbanan hingga membuatnya berhenti menjadi seorang PSK. Di sana Paro merasa cemburu dan menanyakan keberadaan Devdas, tapi Chandramukhi menjawab kalau Devdas sudah lama tak ditemuinya. Namun Paro tetap tidak percaya dan memperingati Chandramukhi kalau dia menemukan Devdas di kamarnya, dia akan membawa Devdas ikut bersamanya. Tapi Chandramukhi tertawa dan mengatakan bahwa Paro tidak akan mampu melakukannya. Paro pun kemudian mencari Devdas ke kamar Chandramukhi. Dan di sana dia terkejut melihat patung Dewa Krishna ada di sana. Chandramukhi pun menceritakan kalau aroma tubuh Devdas masih bisa dicium meskipun dia tidak mampu menyentuhnya. Dia juga menceritakan kebiasaan Devdas di kamar itu yang masih terekam jelas di ingatannya. Chandramukhi bahkan menangis, menyadari bahwa dia hanya bisa mencintai Devdas, tapi cinta Devdas hanya milik Paro. Paro yang mendengar itu ikut menangis, menyadari ketulusan cinta Chandramukhi pada Devdas. Kemudian dia meminta maaf karena telah berkata kasar padanya. Lalu dia menyerahkan gelang yang diberi Devdas pada Chandramukhi. Paro lalu mengundang Chandramukhi datang menghadiri acara pemujaan Dewi Durga di rumahnya. के साथ साथ दिखावा भी है। काश आप समझ सकती, जिस औरत की जगह मैं कभी न ले पाऊंगी यही होती। तवाइफों की तो है, एक ठकुराइन तवाइफ की चौखट पर आ गई। अपनी नजर से देखूंगी, बाकी हम नहीं लौटा सकते आपके देवदास को। बहुत जाती होती है, बटों में भी है। उस अधूरे पैमाने से आज भी झलक रही है देव बाबू की प्यास। पर आज तुम्हें सौंप कर जा रही हूँ। Di sisi lain, keadaan Devdas semakin hancur, bahkan Daramda yang merawatnya pun tak mampu menyadarkannya dari keterpurukan. Bahkan ketika Devdas bertemu dengan seorang pendeta, dirinya meminta pendeta itu untuk melakukan pemujaan terakhir untuknya dan menganggapnya sudah meninggal. Hal itu tentu saja membuat Daramda marah, bahkan pendeta itu juga meninggalkan Devdas. Akan tetapi Devdas tak peduli, kemudian dengan hati yang hancur, dirinya melakukan pemujaan terakhir untuk dirinya sendiri. अवश्य करवाएंगे, सिर्फ स्वर्गस्थ का नाम बताइए। देवदास बकम। अरे पागल हो गया। Singkat cerita, Chandramukhi datang dan disambut gembira oleh Paro. Kalibabu yang melihat kedatangan Chandramukhi tersenyum licik karena dia memang sudah tahu dari awal tentang kisah cinta Paro dan Devdas. Dia juga menaruh dendam pada Chandramukhi yang menolaknya karena Devdas. Kalibabu lalu memberitahu pada semua orang tentang siapa Chandramukhi yang sebenarnya. Bahkan dia mulai menghina pekerjaan kotor Chandramukhi di depan semua orang. Chandramukhi berbalik mengatakan bahwa Kalibabu malah sering mengunjungi rumah para PSK untuk mencari kesenangan. Kalibabu yang marah dengan kebenaran itu ingin menamparnya, tapi Chandramukhi menepisnya dan balik menamparnya keras. Dia lalu berpamitan pada Paro dan pergi meninggalkan mereka. Sementara itu, suami Paro dan mertuanya yang telah mendapat kabar tentang Paro dan Devdas mulai memarahi Paro. Akan tetapi, Paro membalikan kembali kata-kata suaminya kalau dirinya tak bisa melupakan cintanya pada istrinya dulu. Seperti itulah juga Paro yang juga tidak akan bisa melupakan cintanya pada Devdas. Mendengar pengakuan dari Paro, mereka kemudian menghukum Paro dengan tidak mengizinkannya lagi keluar dari rumah karena telah merusak kehormatan keluarga. Singkat cerita, Sin lalu memperlihatkan Devdas datang bersama Babu menemui Chandramukhi. Di sana mereka bernyanyi dan menari untuk menghibur diri, tapi di tengah-tengah kegembiraan itu Devdas terbatuk-batuk hingga mengeluarkan darah.
Dokter yang memeriksanya mengatakan bahwa kini setetes alkohol pun akan menjadi racun untuk Devdas yang akan membunuhnya. Beberapa hari Devdas dirawat Chandramuki. Di sana dia melihat gelang yang diberinya pada Paro ada di tangan Chandramuki. Mereka lalu bercerita tentang Paro dan pada akhirnya Devdas memberi izin pada Chandramuki untuk menyentuhnya. Chandramuki pun menangis penuh haru. Kemudian dia menyentuh wajah Devdas dan menangis sambil menggenggam tangan Devdas. Devdas selalu meminta izin pada Chandramuki agar membiarkannya pergi dan Chandramuki pun terpaksa mengizinkannya. Devdas lalu pergi bersama Dharadam dengan menaiki kereta api berkeliling India untuk melupakan semua kesedihannya. Tapi di tengah perjalanan, batuknya kembali kambuh dan Devdas menyuruh Dharamda pulang dan Dharamda menolak. Dia malah menyuruh Devdas beristirahat. Beberapa saat kemudian di salah satu stasiun, Babu yang kebetulan juga menaiki kereta yang sama mengajak Devdas minum. Devdas yang menyembunyikan tentang penyakitnya pun meminum alkohol itu dan mereka pun mabuk bersama. Tak lama berselang, penyakit Devdas kembali kambuh. Dia terbatuk-batuk hingga mengeluarkan lebih banyak darah dan bersamaan dengan itu di rumahnya, Paro terjatuh dan luka yang pernah ditorehkan Devdas kembali berdarah. खासे आप तो ऐसे खा हम लाइलाज हो गए चुनू Di dalam kereta, Devdas kembali teringat janjinya pada Paro untuk merawatnya terakhir kali. Kemudian diam-diam dia keluar dari kereta api tanpa sepengetahuan Dharadam dan menuju rumah Paro. Devdas pun akhirnya sampai di kota di mana Paro tinggal. Tapi karena tak mampu lagi berbicara dan penyakitnya mulai memburuk, Devdas tergeletak tepat di depan rumah Paro. Sementara itu, Paro terus mengalami kegelisahan di hatinya. Bahkan keesokan harinya, dia merasa ada yang aneh melihat kerumunan di depan rumahnya. Tapi karena dia dihukum, tidak boleh keluar dan dia pun tidak bisa memastikan hal itu. Beberapa saat kemudian, salah satu pelayannya memberitahu kalau Mahendra mengetahui pria yang sedang sekarat di depan rumah itu. Paro pun memanggilnya dan menanyakan Mahendra lalu mengatakan bahwa pria itu adalah Devdas. Mendengar itu, Paro pun berlari untuk menemuinya. Namun semua anak dan anggota keluarganya menahannya atas perintah suaminya. Tapi Paro menepis mereka sekuat tenaga dan dia terus berlari untuk menemui Devdas. Di sisi lain, Devdas yang sekarat hanya bisa menatap pintu rumah Paro dan berharap Paro menemuinya. Suaminya pun lantas menyuruh pelayan menutup pintu gerbang rumah dan bersamaan dengan itu Devdas juga menutup usianya. Kemudian film pun berakhir.